Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang bioma. Pengertian bioma. Bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Bioma itu sama atau beda dengan ekosistem? Yuk kita bahas. Bioma itu adalah ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma itu terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer, yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Jadi, bioma itu adalah ekosistem yang sangat luas yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Ciri utama dari bioma adalah dominasi vegetasi tertentu di suatu wilayah dengan pengaruh kondisi iklim regionalnya, sehingga perbedaan antara bioma tampak jelas dan vegetasi yang tumbuh di dalamnya. Bioma dibagi dalam beberapa jenis yang ditentukan oleh iklim, curah hujan, letak geografis, dan intensitas cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri bioma. Yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Yang kedua, merupakan komunitas kelimak atau kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang ketiga, komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Yang keempat, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Yang kelima, penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Ya, selanjutnya, macam-macam bioma. Yuk, perhatikan gambar berikut. Ternyata ada beberapa jenis bioma yang ada di bumi ini. Yang pertama, bioma gurun. Gurun terkenal dengan daerahnya yang minim sekali hujan. Curah hujan rata-rata di daerah gurun itu terbilang rendah, yaitu di bawah 20 cm per tahun. Suhu ekstrim yang bisa terjadi di gurun mencapai 60 derajat Celcius. Tak heran jika struktur tanahnya mudah sekali pecah. Meskipun demikian, masih ada kok hewan dan tumbuhan yang bisa bertahan di bioma gurun ini. Contohnya, tumbuhan yang bisa hidup di bioma gurun ini adalah kaktus, sukulen, eukaliptus, dan tumbuh-tumbuhan yang berdaun kaku lainnya yang memiliki akar panjang juga. Sedangkan untuk hewannya adalah kalajengking, unta, ular, laba-laba, kadal, dan beberapa jenis serangga. Yang kedua, bioma padang rumput atau stepa. Stepa bisa ditemukan di daerah tropis atau subtropis. Curah hujan di bioma ini adalah 250-500 mm per tahun. Stepa biasanya terletak di daerah perbatasan antara tropis dan subtropis. Contohnya di Hongaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Selatan, dan Australia. Tumbuhan yang mendominasi bioma ini adalah rerumputan. Tak heran jika para ahli menyebutnya sebagai bioma padang rumput. Stepa merupakan sebutan padang rumput bagi masyarakat Rusia. Sementara itu, hewan yang bisa ditemukan di padang rumput adalah bison di Amerika, zebra di Afrika, kanguru di Australia, singa, serigala, anjing liar, dan cheetah. Yang ketiga, bioma sabana. Secara umum, sabana hampir sama dengan padang rumput. Hal yang membedakannya adalah pepohonan yang tumbuh secara menyebar seperti akasia dan palem. Bioma ini terletak di daerah tropis maupun subtropis. Adapun ciri-ciri sabana adalah sebagai berikut. Suhu cenderung hangat sepanjang tahun. Curah hujan 900-1500 mm per tahun. Tumbuhan khasnya yaitu rumput, akasia, palem,
Dan hewan khasnya gajah, zebra, jerapah, singa, kerbau, dan sabana yang paling terkenal adalah di Afrika Timur, tepatnya Tanzania, yaitu di daratan Serengeti. Yang keempat, bioma hutan tropis. Bioma hutan tropis merupakan jenis hutan yang paling subur dan hanya bisa ditemukan di daerah tropis. Keanekaragaman tumbuhan yang hidup di bioma ini sangatlah tinggi. Bioma hutan tropis bisa ditemukan di sepanjang aliran sungai Amazon, Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar Asia Tenggara, Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Adapun ciri-ciri bioma ini adalah sebagai berikut. Curah hujan tinggi yaitu 1000 sampai 2000 mm per tahun. Suhunya 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Pohon-pohonnya besar dan tutupan daunnya lebar. Tumbuhan yang bisa ditemukan di bioma ini adalah tumbuhan yang berkayu yang tingginya 20 sampai 40 meter. Kemudian rotan, epifit, anggrek, paku sarang burung, dan masih banyak lainnya. Hewan yang bisa ditemukan di hutan ini adalah kera, tupai, beraneka jenis burung, macan, singa, jaguar, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, bioma taiga. Bioma taiga adalah bioma yang didominasi oleh tumbuhan berdaun seperti jarum. Bioma ini bisa ditemukan di antara daerah subtropis dan kutub. Contohnya di Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Adapun ciri-ciri bioma taiga adalah sebagai berikut. Mengalami 4 musim, tapi musim gugur dan seminya sebentar. Curah hujan 400 sampai 750 mm per tahun. Kayunya paling sering dimanfaatkan sebagai bahan baku kertas. Pohonnya berdaun jarum. Tumbuhan yang bisa hidup di taiga ini didominasi oleh tumbuhan konifer seperti pinus, albus, cemara, juniper, elder, dan spruce. Sementara itu, hewan yang ada di bioma ini adalah beruang hitam, serigala, tupai, dan beberapa jenis burung lainnya. Yang keenam, bioma tundra. Tundra merupakan istilah yang memiliki arti dataran tanpa pepohonan. Jelas bahwa bioma tundra adalah bioma yang tidak dihuni oleh pepohonan layaknya bioma lainnya. Hal itu dikarenakan bioma tundra itu terletak di daerah bersuhu ekstrim seperti daerah kutub. Vegetasi di daerah tundra ini hanya berupa lumut dan lumut kerak. Keberadaan bioma tundra bisa kamu temukan di daerah lingkar Arktik dan Antartika atau kutub. Sedangkan hewan yang bisa ditemukan di daerah ini adalah beruang kutub, pinguin, singa laut, walrus, rusa kutub, anjing kutub, bison berbulu tebal, dan beberapa jenis burung lainnya. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.